Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda pendengar dan penonton RRI. Senang sekali kami hadir untuk Anda kembali di Sulut Bicara, ya. Dialog interaktif kita selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa di hari Jumat kita membahas terkait dengan olahraga di daerah. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan cabur panahan Sulawesi Utara menuju prestasi nasional. Dan Anda juga bisa berpartisipasi tentunya bersama kami pagi ini di line telepon yang kami siapkan, ya. Anda bisa menghubungi di nomor yang sudah tertera. Kalau Anda mengikuti di YouTube RRI Manado bisa langsung di 082195835080 dan komentar Anda di sana, ya. Kalau Anda ingin bertanya terkait dengan panahan bisa langsung ke narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. 2 narasumber kita dari cabur panahan, ya. Ada Pak Yusuf Mandalika selaku bidang Binpres Pengprov Perpani Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Yusuf. Ya, selamat pagi. Iya, dan selanjutnya ada juga Pak Yudi Karaeng, Sarjana Hukum, Ketua Harian Pengprov Perpani Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Yudi. Ya, selamat pagi. Iya, 1 jam ke depan ini kita akan membahas terkait dengan panahan, ya. Dan masyarakat Sulawesi Utara mungkin ada yang sudah memahami terkait dengan olahraga ini atau sudah tahu dengan olahraga ini, ada juga mungkin yang kurang mengetahui terkait dengan olahraga ini. Kita mengangkat topik ini karena melihat juga ini ada menuju prestasi nasional, artinya kita di Sulawesi Utara apakah juga mencetak atlet-atlet panahan yang sifatnya berprestasi, yang sudah mendapatkan penghargaan atau barangkali juga pernah menjuarai semua event-event panahan yang dilaksanakan. Baik itu secara lokal, ya, daerah maupun nasional bahkan internasional. Saya ke Pak Yudi dulu, langsung di samping kanan saya. Baik, ya. Pak Yudi, kalau kita berbicara tentang cabur panahan Sulawesi Utara, ya, kalau dibandingkan tinju ya orang banyak kenal, ya, atlet-atlet berprestasi tinju yang ada di Sulawesi Utara. Kalau panahan yang mana nih Pak? Saya juga ini kurang sedikit ngeh begitu kalau melihat. Ya, baik. Ya, silakan Pak Yudi, dijelaskan dulu kepada masyarakat pendengar kita. Silakan. Baik. Jadi para pendengar RRI dimanapun berada, kami tuh cabur panahan di Sulut memang terkesan, ya, terkesan itu orang bilang belum terlalu populer, ya, tapi kepengurusan di Sulawesi Utara sebenarnya sudah masuk 2 kali ikut, 1 kali di PON dan BK-PON, dan memang Sulawesi Utara ini di kancah nasional kita baru 2 tahun terakhir ini sering mengikuti kegiatan yang sifatnya nasional dan bahkan terakhir di Jakarta ada internasional. Dan itu ada salah satu dari atlet Perpani Kota Manado yang dia memperoleh medali perak. Itu ada international archery yang dilaksanakan di Jakarta. Jadi memang secara pembinaan di Sulawesi Utara kita tuh sekarang baru terbentuk kurang lebih 9 pengcap dan pengkap dari 15 kabupaten kota. Dan sebagai informasi, panahan ini juga diketuai oleh Bapak Haji Rafiuddin Jamil dan sekretarisnya adalah Dr. Joy Ratu, ya. Jadi kita pada tahun ini adalah akhir dari kepengurusan. Jadi mungkin tahun ini juga kita akan segera melaksanakan musyawarah provinsi untuk mencari siapa calon ketua selanjutnya. Nah, sebagai informasi, kemarin kita melaksanakan Kejurnas Open pertama di Sulawesi Utara, dan ini semuanya disupport langsung oleh Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur itu berawal dari ketika beliau
berkunjung ke Pekan Olahraga Provinsi tahun lalu, di mana beliau ya 2 kali datang ke cabur panahan. Bahkan bukan hanya berkunjung, tapi beliau juga langsung memanah. Ya, jadi beliau interest dan beliau memang punya peralatan, sehingga awal Januari kemarin kita diundang rapat untuk melaksanakan satu event yang sifatnya nasional di Sulawesi Utara, dan ini sejarah baru panahan di Sulawesi Utara secara nasional. Sehingga kemarin itu diikuti kurang lebih 10-12 provinsi utusannya, kurang lebih ada 150 atlet dari seluruh Indonesia yang ikut terlibat. Gitu. Oke, luar biasa ya. Berarti sebenarnya sudah ada banyak sepak terjang untuk panahan di Sulawesi Utara ini, tapi kurang diketahui atau kurang disosialisasikan barangkali Pak ya. Betul. Oke. Jadi kali ini kita mengangkat terkait dengan panahan supaya Anda bisa memahami, mengerti terkait dengan seperti apa sebenarnya olahraga panahan ini. Karena kita hanya melihat di TV maupun mungkin kalau kita lihat di vlog-vlog begitu di jejaring media sosial pasti ada juga kadang-kali muncul. Tapi panahan Sulawesi Utara ini ternyata sudah mendapat respon positif dari Gubernur Sulawesi Utara, karena Gubernur juga lagi menggiatkan untuk menaikkan olahraga kita menjadi salah satu untuk menarik investor dan juga lain sebagainya ya. Saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, bagaimana Pak Yusuf panahan di Sulawesi Utara? Kalau di sini Binpres artinya membimbing atau membina juga prestasi atlet ya. Artinya kita sudah banyak atlet di sini Pak. Ada berapa total atlet panahan di Sulawesi Utara? Baik, terima kasih. Kalau untuk jumlah atlet pemanah, kalau kita lihat data terakhir yang ikut Porprov, kurang lebih 300 atlet yang ikut. Oh, 300. Iya. Dari 9 pengcap, ya. Dan memang panahan, khusus panahan modern atau yang dipertandingkan di PON dan Olimpiade memang masih termasuk baru di Sulawesi Utara. Kalau untuk panahan secara umum sebenarnya saudara-saudara kita yang Muslim sudah lama, karena kan itu sebagai olahraga sunnah. Yang horsebow atau tradisional itu sudah lama ada. Saya kira nggak beda jauh sama yang di luar Sulut, apalagi di Jawa. Tapi kalau untuk panahan yang modern yang dipertandingkan di PON atau Olimpiade memang masih termasuk baru. Kita sudah 2 kali ikut prapon, memang belum tembus kita. Makanya ini target kita untuk berikut bukan sekedar lolos dari prapon, tapi kita akan menargetkan medali juga, karena memang ukuran dari olahraga secara umum orang pasti lihat sudah pernah medali. Yang menjadi tolak ukur kita adalah PON di 2028. Nanti ya. Kemudian yang kita lakukan ya sudah pasti pembibitan dari generasi SD, karena memang sebenarnya Porprov itu dipersiapkan untuk PON. Jadi seharusnya tidak ada untuk kategori di bawah 15 tahun. Tapi sulut bukat karena kita memang masih termasuk kurang. Jadi kita harus pancing dulu bibit-bibit muda di Sulawesi Utara sehingga 5 tahun ke depan kita sudah bisa bersaing dengan pemanah-pemanah nasional. Ya, demikian. Baik. Ini kalau kita melihat sepak terjang dari panahan ternyata sudah banyak. Kalau ini kan kita berbicara terkait bisa saja kan kalau salah digunakan nyawa bisa terancam gitu ya. Betul. Kalau kita melihat dari jangankan panahan Pak, panah wire itu kan menjadi bagian dari panah begitu. Apakah dalam segi kita melihat dari psikologis seseorang ketika akan merekrut menjadi atlet panahan? Saya ke Bapak, silakan Pak. Iya baik, terima kasih. Jadi memang ada juga teman-teman di Manado ya sering memplesetkan, Pak Ketua, kenapa tidak rekrut itu anak-anak yang panah wire gitu kan? Ya, saya bilang sih memang bisa juga mereka direkrut karena dasarnya sudah ada gitu ya, ada unsur panahnya ya. Iya. Ya, jadi memang panah ini terkait peraturan Polri sudah masuk kategori sajam. Jadi memang untuk menggunakan itu kita di Perpani memang safety first. Ya, jadi apalagi di dalam
latihan, kemudian di dalam turnamen itu memang kita safety first. Jadi memang betul-betul melihat keamanan dan kenyamanannya gitu kan, karena memang sekali dia meleset ini fatal akibatnya. Iya, gitu. nyawa ya, Iya, terancam. nyawa Pak Hendra, begitu kira-kira. Oke, artinya ini psikologi Anda benar-benar sudah bisa memahami kesehatan fisik Anda juga mental Anda, itu yang paling utama ya, karena berbicara panahan Sulawesi Utara, artinya ini kita menuju prestasi nasional. Kita akan melihat bagaimana kemudian apakah benar-benar sudah berprestasi untuk skala lokal dan nasional ini. Kami akan lanjutkan perbincangan kita di Sulut Bicara. Anda juga bisa menghubungi line telepon yang sudah kami siapkan ya. Dan kita akan break dulu sejenak. Tetap bersama kami di Sulut Bicara membahas terkait dengan panahan. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Mam, tadoi lang. Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono konja keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan inga lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Kalau kita bicara tentang panah-panahan ya, sempat tadi over, kita bicara jangan sampai akhirnya kita pergi ke panah asmara begitu ya. Tapi kita lebih cenderung bagaimana kita kembangkan prestasi para atlet kita yang ada di daerah Sulawesi Utara untuk benar-benar bisa berkompetisi ya, dan ini memberi prestasi juga untuk daerah, membawa medali dan lain sebagainya. Artinya membawa nama baik daerah Sulawesi Utara. Pak Yudi, kalau kita ini kan melihat panahan ya. Artinya kita kalau lapangan tembak kita sudah bisa lihat di mana tempat-tempat seperti di tempat-tempat khusus ada ya. Tapi kalau panahan di mana nih Pak? Kalau kita melihat tempat-tempat untuk orang berlatih atau apa, karena kan biasanya olahraga walaupun kita bukan atlet, tapi saya suka pingin melihat saja begitu. Ini kan artinya juga bentuk sosialisasi kepada masyarakat begitu ya Pak. Silakan. Ya baik, makasih Pak Hendra. Jadi lokasi latihan panahan di Manado tuh ada beberapa. Salah satunya di tempat Coach Yusuf di Treetop di mana itu Treetopnya? Di Tongkaina, di Grand Luli. Ya, itu salah satu. Kemudian ada di lapangan Malvinas Pal 4. Oh, ada di situ ada ya, di Pak? situ di lapangan. Kemudian ini kita lagi persiapan lapangan Pengprov Perpani Sulut.
yang kemarin lokasinya dihibahkan oleh Pak Gubernur. Nah, jadi karena memang ketika beliau bertanya apakah Panahan sudah ada lokasi tetap, kita sampaikan belum ada Pak. Makanya beliau memberikan lokasi itu yang kebetulan lokasinya dekat dengan Gor Ari Lasut yang di Kayu Watu itu. Ada lokasi di situ kurang lebih sekitar 50 kali 70 meter persegi. Dan sekarang kita lagi proses untuk persiapan. Jadi ada desain dan persiapan beberapa anggaran terkait persiapan lokasi panahan tersebut. Dan memang Pak Gubernur sangat memberikan dukungan penuh ya, bahkan Pak Gubernur kemarin kan sudah sempat sudah beli ya, beliau sudah membeli busur peralatan kompon yang dipakai oleh atlet pelatnas yang kemarin menang di Thailand. Jadi panahan Indonesia tuh juara umum di SEA Games Thailand. Begitu. Waduh, luar biasa ya. Sudah banyak prestasinya tapi sedikit orang mengetahuinya, tapi kali ini Anda harus tahu begitu ya pendengar. Karena kalau kita berbicara tentang panah di Sulawesi Utara sudah tidak asing lagi karena marak dengan yang namanya panah wire begitu. Nah, kalau Pak Yusuf ya, saya ke Pak Yusuf. Ini arenanya kan Bapak juga punya tempatnya sendiri begitu. Ketertarikan pertama kali dengan panahan ini dan sampai membuat arenanya seperti apa nih Pak? Pak Yusuf silakan. Ya, terima kasih. Kalau untuk di Grand Lule sendiri kita memang punya wahana outdoor, kemudian kita tambahkan dengan wahana panahan. Jadi lebih ke rekreasi. Jadi ada tamu yang datang main, jadi bukan untuk jadi atlet, itu bisa datang sewa nembak selesai. Tapi kalau ada yang tertarik untuk jadi atlet, kita juga buka member di sana. Tapi lebih ke rekreasi untuk tamu. Kemudian ini juga dari pengurus memang usaha kita adalah kita dalam waktu dekat juga akan buat pelatihan untuk pelatih, sehingga diharapkan dengan adanya pelatihan ini klub-klub panahan di Sulut akan semakin banyak. Sehingga kalau lebih banyak klub, notabene berarti lebih banyak atlet. Sehingga kita akan perbanyak lagi untuk membuat event-event yang taraf daerah dulu, sehingga kita bisa merekrut lebih banyak atlet. Seperti itu. Jadi sekali lagi kalau untuk yang di Grand Lule memang kita lebih ke rekreasi. Ya, jadi bebas. Orang bisa, oh saya belum pernah memanah, no problem. Itu gampang. Diajarkan. Iya, diajarkan. Jadi untuk rekreasi aja. Kalau untuk jadi atlet sudah pasti itu butuh proses. Tapi kalau hanya sekedar mau coba hobi, bisa kapan saja. Oke. Sekian. Ini klub-klub ada berapa sebenarnya kalau di Sulawesi Utara? Banyak tadi dikatakan, boleh sekitaran berapa Pak peminat-peminatnya ini? Yang Manado atau Sulawesi Utara silakan. Rata-rata dari 9 pengcap itu, kalau kita lihat kemarin dari kegiatan Kejurnas Open, itu untuk 8 itu ada klub masing-masing. Jadi ada klub, kemudian Manado tuh kita punya ada sampai hari ini ketambahan kemarin ada 7 klub panahan di Kota Manado. Jadi memang sasarannya kita adalah pembibitan itu dari sekolah SD, kemudian SMP dan SMA. Karena memang untuk panahan itu ada namanya divisi standar nasional. Jadi kita punya ada kurang lebih standar nasional, kemudian kita punya recurve, divisi recurve namanya, kemudian divisi kompon sama divisi berbow. Oh, beda-beda lagi. Ya, beda-beda lagi. Jadi beda divisi, beda alat panahnya. Busurnya beda juga gitu. Nah, Kira seperti itu. Hanya satu busur panah begitu, langsung ditembak menembak saja begitu. Nah, kalau dari kita ketahui bersama kan ini sudah menjadi salah satu bagian dari sajam ya tadi dikatakan. Betul. Artinya bahwa kepemilikan alat ini apakah harus mendapat izin atau hanya bisa melapor saja, yang penting sudah ada begitu? Ya, kalau untuk kepemilikan sih siapa saja bisa memiliki. Cuman memang per tahun ini dari PB Perpani akan ditertibkan dengan dikeluarkannya KTA. Nah, jadi ya harus ada KTA karena memang sudah masuk kategori sajam, dan KTA ini penting karena kalau atlet datang bertanding ke satu daerah kan pasti dia bawa
busurnya itu sama peralatan lengkap. Ya. Jadi untuk memvalidasi dia ini benar-benar atlet, nanti dia tunjukkan KTA-nya dia. Oh iya benar dia ini terdaftar di Perpani mana, karena Perpani akan mengeluarkan KTA tersebut. Oh iya, jadi Anda juga ini mengenai mental seseorang harus dijaga sekalipun atlet ya Pak ya, kalau kita melihat kan Betul, keselamatan seseorang atau orang lain terkait dengan penggunaan sifatnya ini sama seperti senjata api juga ya, senjata yang sifatnya juga harus ada izinnya yang perlu diminta atau dilengkapi untuk supaya bisa dipergunakan sesuai dengan aturan mainnya. Anda bisa bergabung bersama kami, silakan pendengar. Line telepon sudah kami buka di 0821 9583 5080 dan sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon tersebut ya, atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado ya. Dan operator bisa membantu juga kalau misalnya sudah ada yang bergabung untuk sama-sama kita menyikapi terkait dengan olahraga panahan yang ada di Sulawesi Utara. Saya memang kalau melihat dari sepak terjang atletnya tidak terlalu kelihatan, namun sudah ada berprestasi. Prestasinya sejauh ini seperti apa Pak? Apakah di setiap tahunnya kita lebih bergengsi dengan olahraga ini? Apalagi kan kalau bilang prestasi, semua orang kalau ditinju, oh saya sudah tahu yang ini, yang itu. Tapi kalau di panahan yang mana nih Pak? Ya silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Jadi memang kita di Sulawesi Utara ini tidak menutup juga hal-hal teknis di turnamen, karena memang olahraga ini juga alat sangat berpengaruh peralatannya. Gitu. Jadi semakin update peralatannya akan menunjang dari prestasi si atlet. Jadi contoh ibarat kita punya mobil tahun 90-an, kemudian atlet yang di Jawa mobilnya keluaran terbaru, itu disuruh bertanding dengan kita otomatis kalah. Nah, tapi itu dari sisi kemampuan ketangkasan gitu kan. Nah, jadi memang alat penunjang ini busur dan peralatannya sangat penting bagi seorang atlet. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai yang ibarat yang jadul melawat yang lebih modern update, dari sisi presisinya itu menentukan juga di lapangan. Gitu. Oh iya, alatnya juga pengaruh ya. Ternyata artinya kalau kecanggihannya juga ada di situ sebenarnya. Betul. Kalau kita mengikuti dari berbagai kejuaraan, kan panahan itu kadang-kali juga sering kita nonton ya di TV ataupun mungkin di media sosial yang kadang-kali muncul di media sosial. Itu ada kriteria-kriteria khusus tidak untuk seorang atlet, apalagi kan kalau kita tadi ada 300-an atlet yang ada di Sulawesi Utara, artinya ini cukup banyak dan kategori kalau misalnya tinju ya, tinju ada kelas 64 kg, 74, itu ada kelas-kelasnya juga ya Pak. Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih. Untuk panahan kita kategorinya dibagi dari alat, jadi ada yang namanya kompon, ada yang namanya recurve, ada yang namanya barebow. Mungkin secara garis besarnya dibagikan kategori itu lebih ke teknologinya. Jadi yang paling bagus teknologinya itu di kompon. Kemudian di bawah kompon ada recurve. Kemudian di bawah recurve itu ada barebow. Barebow itu lebih ke kalau teknik memanahnya kayak tradisional. Jadi alat panahnya atau busurnya itu belum ditambah aksesoris. Seperti itu. Jadi kalau bicara akurasi, maka akurasi yang paling tinggi adalah kompon karena ditunjang oleh aksesorisnya. Kemudian yang kedua recurve dan yang ketiga barebow. Itu dari kategori alat. Kemudian di recurve sendiri ada juga kategori umur. Jadi ada yang U21, U15, U13 dan U10. Seperti itu. Jadi makanya dia tidak boleh digabung. Karena kalau contoh recurve sama barebow sudah dipastikan hampir dipastikan yang menang adalah yang recurve, kecuali kalau yang pakai recurve orang yang nggak pernah memanah dan yang barebow itu orang yang atlet ya. Tapi kalau dia punya kemampuan yang sama dengan dua alat ini dipastikan recurve yang menang. Jadi ada kategorinya seperti itu untuk panah modern atau yang dipertandingkan. Kategori usia begitu Pak, junior, senior, ini kan melihat dari
bagaimana pasti 300 orang itu bukan hanya sifatnya senior semua Iya. ya, tapi pasti Betul. junior-junior yang Iya. sifatnya masih belasan tahun atau 20-an tahun begitu. Kalau yang dipertandingkan di PON itu U21. Jadi ada U21 kemudian ada yang umum, yang itu yang recurve. Tapi kalau untuk di daerah itu atau open turnamen itu tergantung dari panitia, dia mau bikin U18, U15 atau U10. Tapi kalau untuk standar PON itu untuk U21. Seperti itu. Oke. Jaraknya juga berbeda. Jaraknya juga berbeda. Iya. Diukur juga ya, Pak. Ya, jadi kalau untuk kompon untuk PON itu di 50 meter, recurve di 70 meter. Kalau U21 di 50, 40 dan 30 meter. Seperti itu ya. Cara penilaiannya pasti di titik tengah itu ya, Pak. Betul, cara menilainya sama seperti kalau orang pernah menembak ya. Ini olahraga yang terukur, bisa lihat kena 10, 9, 8 jadi ya, namanya olahraga terukur. Jadi kalau untuk mau curang agak susah karena semua lihat sama-sama kenanya di mana. Iya, Iya, kan? seperti itu. Betul. Dan sudah ada WhatsApp yang bergabung ya di chattingan ini. Bisa diperbesarkan sedikit operator, bisa membantu untuk kami membacakan pendengar yang bergabung di WhatsApp. Dan sambil kami ingatkan juga Anda bisa bergabung ya di line telepon yang sudah kami buka untuk sekarang ini ya di 082195835080. Aprilia di Kombos, pagi narasumber, panahan ini olahraga yang elit katanya. Alat mahal dan lapangan tembak masih sedikit. Dan pertanyaan saya, adakah klub olahraga panahan di Sulut dan apakah konsep panahan sama dengan menembak? Karena saya pernah latihan menembak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Aprilia atau Bapak, saya tidak tahu di sini ya. Tapi kalau kita berbicara tentang tadi konsepnya sudah ada ya, dan klub-klubnya juga sudah ada. Tapi untuk penilaian apakah dia sama seperti menembak juga, ini nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Dan silakan untuk line telepon, kami masih membukanya untuk Anda yang mau bergabung membahas terkait dengan panahan ya. Tapi di sini kita bukan bahas panah wire ya, jangan salah diartikan ya, karena sekarang di Manado ini lagi tenar-tenarnya tindakan-tindakan anarkis yang sifatnya juga panah wire yang menjadi condong ya, dilakukan oleh segelintir kelompok orang tertentu. Ya, sambil menunggu yang lain kita jawab dulu ya dari Aprilia yang ada di Kombos. Mungkin Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Ya, baik. Ini terkait dengan konsepnya ini dan ini apakah sama dengan menembak dan lain sebagainya. Ya, baik. Yang pertama terkait tempat untuk latihan panahan ya. Di Manado tadi saya sudah sebutkan, ada di Treetop atau di Grand Luli, kemudian ada di Malvinas di lapangannya, kemudian kita lagi persiapan juga di Kayu Watu. Di situ sudah ada lokasi, sekarang kita lagi on proses. Ada juga kalau mau bergabung di sekolah di Min 1 itu sudah ada, kemudian di Man Model ada, kemudian ada di lapangan itu namanya HJS. Kemarin juga baru menyatakan ingin under Perpani gitu. Ya kurang lebih ada 7 lah yang klub di Manado. Dari sisi kesamaan antara Menembak panahan dan juga menembak sama-sama memang bidik sasaran. Seperti kata Coach Yusuf tadi, ini adalah olahraga yang terukur. Cuma memang dari sisi style mungkin agak sedikit berbeda. Kan kalau di menembak tuh ada posisi tiarap, berdiri dan duduk setengah. Nah, jadi kalau itu membedakan dari sisi style. Kalau di panahan kita hanya posisi berdiri saja, nah, tidak ada posisi tiarap dan setengah jongkok, begitu. Itu konsepnya ya, jadi Ya. bisa dipahami untuk Anda pendengar bahwa kalau kita berbicara tentang panahan ini tetap sama seperti menembak, cuman posisi-posisinya kadang-kali berbeda ya. Kalau di menembak ada yang tiarap tadi juga setengah berdiri. Ya, dan sudah ada yang bergabung di YouTube RRI, bisa dibesarkan sedikit untuk operator membantu. Nah, Ray C29, saya tertarik dengan olahraga ini. Apakah ada kategori atau kelas yang dipertandingkan dalam cabur ini? Terima kasih. Oke, Pak Yusuf silakan dijawab Pak. Ya, terima kasih untuk kelas yang dipertandingkan yang sudah saya sebutkan tadi itu ada kompon, ada recurve, sama barebow.
Seperti itu. Jadi kalau ini singgung juga tadi katanya ini Panahan ini elit karena barang-barangnya mahal. Ya. Tapi sebenarnya ada juga yang murah. Tergantung kantong kita, Pak. Jadi kalau mau yang kelas atlet yang udah dunia, itu yang recurve itu bisa sampai 70 juta, yang kompon bisa sampai bahkan 100 jutaan. Tapi kalau untuk kita yang mau belajar, ada yang ratusan ribu. Ya, jadi masih bisa lah terjangkau. Begitu juga dengan anak panah. Anak panah kita ada yang 30.000 satu atau 20.000 satu, tapi yang dipakai atlet ada yang sampai 1 juta satu anak panah. Ya, jadi kalau bilang mahal, ya betul, ada betulnya juga. Tapi kalau mau, ada yang murah juga. Itu banyak di online. Ya, bahkan bisa dibuat sendiri dari pipa PVC atau dari bambu. Bisa dibuat Tapi sendiri. diperkenankan itu, Pak. Kalau untuk belajar ya, bahkan dulu di luar Manado pernah dipertandingkan. Jadi pertandingan ada kategori bahwa busurnya dibuat sendiri untuk pemula. Jadi ini untuk menjangkau bahwa orang-orang yang notabene ya ekonominya terbatas bisa juga terjun di olahraga ini. Iya, seperti Ini itu. kategori olahraga tradisional sebenarnya ya, karena berawal saya juga masa kecil suka main panah-panahan yang sifatnya cuma dibuat dari karet begitu, pakai lidi paneti. atau paneti Paneti begitu di ya. ujung, iya. Dan ini menjadi olahraga tradisional. Sekarang masih dalam kategori itu, Pak, tradisional juga ini panahan. Kalau sekarang untuk panahan di Indonesia, jadi panahan modern sama panahan tradisional. Jadi yang tradisional, yang tadi itu yang disebutkan oleh Coach Yusuf, kalau misalnya kita bikin dari bambu. Itu masuk nanti di kategori panahan tradisional dan itu under Kormi. Under Kormi. Iya, ya. Kormi, lembaganya Kormi. Tapi kalau kita sudah modern under KONI. Oh, under Kormi. Jadi KONI. Jadi semua busur yang sifatnya panahan modern itu sudah di bawah KONI. Dan lembaganya adalah Perpani, Persatuan Panahan Indonesia. Oke. Saudara yang bergabung lagi lewat YouTube kita ya, dari Most Handsome Man ya, kapan Popda Panahan Sulawesi Utara diadakan? Akan dijawab oleh Pak Yudi barangkali. Baik, untuk Popda kita Popda ini mungkin lebih ke Pekan Olahraga Provinsi ya, Porprov. Kan kita tahun kemarin sudah selesai dan dia ini setiap 2 tahun dilaksanakan. Jadi nanti di 2027 mungkin kita akan laksanakan untuk Porprov, Pekan Olahraga Provinsi. Karena memang di 2027 juga itu ada persiapan Prapon. Jadi memang kita cabur panahan ini memang betul-betul target di 2028 nanti di PON Sulawesi Utara harus masuk sebagai salah satu cabur yang target medali gitu. Seperti itu. Baik. Kita tunggu ya janji dari Pak Yudi. Siap. Karena kalau kita berbicara tentang olahraga ini kan masih asing juga bagi masyarakat Sulawesi Utara, walaupun memang pada dasarnya ini merupakan olahraga yang sudah mendunia. Dan kalau kita melihat dari kondisi perkembangannya, apakah perlu ada peningkatan khusus begitu Pak terkait dengan atlet-atlet yang ada di sini, apalagi sudah 300-an, mereka ini memang aktif dalam mengikuti event atau mungkin pelatihan dan lain sebagainya, atau sifatnya mereka hanya terdaftar? Karena kalau kita melihat kan atlet-atlet kadang-kali hanya sifatnya registrasi, baru jarang latihan, jarang ikut pertandingan, yang penting namanya sudah tercatat begitu. Apalagi kita ini akan mengembangkan prestasi nasional ya, karena kita tidak melihat lagi daerah tapi kita lebih menuju ke prestasi nasional. Pak Yusuf menjelaskan, silakan. Ya, terima kasih. Saya kira ini terjadi di semua daerah dan semua cabur. Jadi di mana di satu daerah atau satu cabur secara umum ya, di mana jarang ada event, makanya kalaupun ada atlet biasa atlet dadakan. Ya. Kalaupun ada atlet yang rajin, jarang sih kalau tidak ada event dia terus tetap latihan, dan itu sudah menjadi case secara umum. Makanya PR kita dari pengurus adalah kita akan kedepannya akan lebih banyak lagi membuat event, karena kalau semakin banyak event dengan sendirinya tanpa disuruh maka atlet akan
dengan sendirinya akan tetap latihan terus-menerus karena dia selalu ini tiap beberapa bulan ada event. Jadi memang salah satu kiat kita itu semakin banyak event maka akan sebanyak atlet. Kalaupun event jarang-jarang dan itu harus diakui memang atlet yang berlatih juga pasti ini ada lomba, ayo kita latihan. Pas nggak ada lomba ya mereka nggak latihan dan itu sudah menjadi kasus umum di semua daerah dan cabur. Makanya PR kita itu mudah-mudahan ke depan kalau semua lancar kita akan lebih banyak event sehingga atlet-atlet Sulut akan lebih banyak lagi terutama yang bibit-bibit muda dari SD. Oke, terima kasih. Berbagi pengalaman Pak Yudi barangkali pernah berprestasi di bidang panahan ini apa nih Pak? Siap. Jadi memang kita secara nasional 3 tahun lalu sudah mengikuti Kejurnas. Ya, jadi Kejurnas junior. Nah, kebetulan anak saya juga atlet Panah. kompon junior dan dia ikut di Kudus beserta ada 4 orang atlet yang lain yang sama-sama ikut di Kejurnas junior. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah ada senior junior di panahan, ada juga ya. Jadi ada kategori yang sifatnya junior itu masuk di kategori standar nasional bow atau busur nasional. Nah itu yang tadi disampaikan Coach Yusuf memang dari sisi harga itu bisa terjangkau. Bahkan ini sekarang kita lagi pengadaan nanti untuk busur nasional harganya hanya tidak sampai 750.000. Sudah lengkap, sudah dapat busur, sudah dapat anak panah, sudah dapat quivernya, jadi sudah siap untuk shoot, ready to shoot. Nah, jadi yang tadi juga yang bertanya, kalau ini olahraga elit dalam tanda petik bisa ya, bisa tidak gitu kan? Karena ya orang saja, contoh misalnya kita beli motor, kalau mau suka lebih bagus modifikasi gitu kan, kira-kira seperti itu. Apalagi kalau busur itu banyak ya. Oke, sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi, Sulut Bicara RRI. Selamat pagi Hendra, shalom. Ya, shalom, selamat pagi. Dengan Pak siapa, dari mana Pak? Dengan Pak John Karu dari Kawangkoan Karu. Oh, ya. Pak John, oke. Gimana Pak John? Tunanetra. Mengikuti Selamat untuk pagi, bagaimana tadi disampaikan oleh narasumber kita? Ya, tunggu. Selamat pagi Pak Yusuf. Oh, Ya, selamat pagi, selamat pagi. Pak John. Deng Bapak satu-satu Hendra. Ada Pak Yusuf, ada Pak Yudi, ya, dua-dua Pak dari Yudi, Pertani. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Selamat John. pagi Pak John. Yang penting apa yang Bung katakan tadi bukan panah asmara. Iya. Pak John dapat juga. Memang panah cuma terkenal Pak orang Papua dulu. Iya kan? Iya. Tapi memang Bapak Yudi dan Pak Yusuf, ini panahan ini kalau di Sulawesi Utara mesti memang banyak harus disosialisasikan. Iya. Jadi bagaimana alat yang bagaimana, iya toh? Iya. Pemain permain ada lapangan khusus itu atau bagaimana toh? Iya. Jadi memang juga panahan ini terkenal. Dulu ada tuh yang siapa itu? Ketua dia atau Rogi siapa tuh yang ketua dulu kan? Ada tuh Pak Rogi dulu. Iya. Nah, jadi saya memang mendukung ini. Jadi harus disosialisasikan. Jadi perlu ada kejuaraan panah di Sulawesi Utara yang sudah diadakan oleh Pak Gubernur Kap. Saya dengar tadi pagi yang dibilang oleh Rizky lah. Iya. Jadi Pak Yusuf, saya seorang penyandang disabilitas. Banyak pendengar radio. Saya Pak Yudi seorang tunanetra yang banyak tahu berita di radio. Karena luar biasa, untuk ini ya. Hendra, Iya Pak. tolong sampaikan kepada Bapak Kepala LPPRI di Manado, Pak Buni Nugroho, harus Baober harus diaktifkan. Baik. Itu nanti sementara dibicarakan ya secara internalnya RRI. Kalau perlu Pak Hendra kirim tuh Pak Staff nomor di nomor ini nomor biasa. Baik. Iya Pak, Yudi, kami sudah terima memahami kasih, ya Pak kalau Pak untuk Yudi. yang itu. Siapa John? Shalom Iya. Pak Yusuf. Siap. Ya, Tuhan terima berkati Hendra. Ya. Orang mau tunggu tuh Christian kolam pendapat di Pak Kuretia. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Siap. John yang ada Terima di kasih. Kawangkoan ya, jauh-jauh dari Kawangkoan
dan beliau juga menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya di belakangnya Pak John, silakan Anda yang mau bergabung di 0821 95 835080. Kalau Pak John tadi mendukung ya, dan kalau bisa lebih disosialisasikan katanya, dan lebih ditingkatkan lagi kejuaraan-kejuaraan yang ada di daerah Sulawesi Utara. Karena kalau kita berbicara panahan, kalau motor masih banyak orang kenal ya, olahraga motor, ada ya sepak bola apalagi bulu tangkis dan lain sebagainya. Panahan masih jarang, tapi di sini kita membahas terkait dengan panahan, artinya kita sedikit mengetahui bagaimana sepak terjang dari olahraga panahan yang ada di Sulawesi Utara. Dan ternyata seperti tadi dikatakan itu sudah bisa mempengaruhi terkait dengan prestasi atlet ya. Dan selanjutnya yang mau bergabung, oh ya sudah ada di YouTube kami pelatih Haimos SMA ya. Saya berdiri tinggal di Malalayang dan pernah lihat di Bahu Mall ada yang latihan panahan di lantai 3 indoor ya. Apakah itu termasuk klub panahan? Oke, terima kasih. Ada lagi penelpon yang lain yang mau bergabung? Kami buka di 082195835080. Selamat pagi RRI. Saya berdiri tinggal di Malalayang dan pernah lihat di Bahu Mall ada yang latihan. Ya, selamat pagi RRI, dengan siapa di mana? Apakah itu termasuk klub panahan? Dengan Mursid dari Gorontalo. Oh, dari Gorontalo Pak. Bisa dijauhkan sedikit untuk pesawat monitor di handphone Pak, karena mengikuti mungkin lewat YouTube begitu ya. Ya. Dari Gorontalo dengan Pak siapa tadi Pak? Mursid. Pak Mursid. Mursid. Iya. Oke, Pak Mursid silakan Pak Mursid. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dikecilkan sedikit dulu Pak untuk monitor di YouTube-nya yang sementara dinonton di TV atau di PC atau di handphone. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak Mursid. Apa kabar Pak? Ya. Kabar baik Pak. Ya. Pak Yusuf, selamat pagi. Selamat pagi Pak Mursid. Ya. Yang saya ingin tanyakan ini terkait saya kemarin lihat ada agenda yang rencananya itu setelah Gubernur Open itu katanya akan ada lagi event Pangdam Cup ya. Itu sekitar bulan Juni. Kira-kira itu nanti dilaksanakannya kira-kira bulan di Juni itu, awal Juni apa akhir Juni? Karena takutnya nanti bertabrakan dengan Kejurnas Junior. Dan kebetulan mungkin anak saya akan ikut gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, untuk Pak Mursid jauh-jauh dari Gorontalo mengikuti di YouTube RRI ya. Dan silakan yang di bagian selanjutnya ada penelpon lagi barangkali yang bergabung. Nih orang-orang bukan Manado ya, orang-orang luar yang paling banyak mengikuti untuk kegiatan atau program kita ini, bagaimana kita memperkenalkan atau mensosialisasikan terkait dengan panahan di daerah Sulawesi Utara. Ya, bisa dibantu operator? Oh ya, ini sudah tadi ya. Dan belum dijawab ya. Yang dari Malalayang tadi yang katanya di mall di Bahu ada pelatihan indoor, apakah itu masuk dalam klub? Pak Yusuf mungkin bisa jelaskan? Iya benar, itu di Bahu Mall itu kalau tidak salah namanya SSA. SSA itu klub panahan. Kalau tidak salah sekarang mereka konsentrasi di Kalase di bawah Perpani Minahasa. Jadi geser sedikit ke Kalase. Iya, betul itu klub yang panahan. sama seperti yang dikatakan tadi ya Pak. Betul itu klub yang ada di yang dulunya di Bahu Mall. Oke. Ya. Sudah ada penelpon lagi yang masuk, kami angkat untuk akan menjawab semuanya. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi, Sulut bicara. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa di mana Pak? Dengan Bung Benijo di Bolang Mongondo Utara. Oh iya, Bung Benijo, silakan Bung Benijo. Oke, langsung ke pertanyaan kepada kedua narasumber. Bagaimana sih langkah-langkah pemerintah atau pengurus panahan untuk lebih
menarik perhatian bagi para anak-anak muda agar supaya mereka bisa tertarik dengan cabang olahraga ini. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Benijo yang ada di Bolaang Mongondo Utara ya, sudah bergabung, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang ada di frekuensi radio kami di sana, tepatnya di 88,2, dan ini penelpon terakhir yang kami akan angkat ya, respon karena akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Tadi banyak yang memberi masukan, sedikit yang memberikan pertanyaan. Ya, ke penelpon lagi. Selamat pagi RRI. Oh ya, belum. Baik, dijawab dulu ke dua narasumber. Tadi ada Pak John ya, ini sosialisasi katanya masih kurang Pak. Ya, baik, terima Bagaimana, kasih. Pak? Jadi Pak John ini, kita untuk disabilitas itu ada namanya para archery. Nah, jadi ada komunitasnya tersendiri dan memang kita di Sulut punya atlet itu. Oh, ada juga ada. ya, Pak, Jadi ya? atlet Sulut tuh kita punya untuk para archery penyandang disabilitas yang mengikuti untuk cabur panahan. Kebetulan kita memang punya 3 orang, yang kemarin 1 orang dari atlet kita saya di Kota Manado sudah meninggal. Jadi memang tinggal ada 2 orang, dan ini mereka masuk di bawah MPC ya. Jadi salah satu komunitas penyandang disabilitas yang mengakomodir cabur panahan, dan mereka memang ada pertandingannya tersendiri gitu. Bahkan kemarin tuh ada cabur panahan yang memang sudah dipertandingkan di dunia. Sekarang ini salah satu atlet yang menjadi tren atau viral itu dari India, di mana dia tarik coba pakai jepit atau pakai gigit. Nah, jadi memang disabilitas ini, bahkan mereka ada salah satu atlet Indonesia kemarin yang memperoleh medali emas di Thailand juga. Oh iya, Ya, disabilitas. disabilitas. Ya? Oke, itu yang kategori disabilitas apa nih Pak? Netra atau cacat fisik? Ada atau? cacat fisik. Ada cacat fisik. Oke, baik. Gitu. Luar biasa ya, dapat prestasi juga. Sekalipun disabilitas, apalagi kita yang normal ya. Ada tadi ditanyakan juga terkait dengan ini apa yang akan dilaksanakan kejuaraan Pangdam Cup atau apa tadi yang ditanyakan oleh Bapak dari Gorontalo. Silakan. Pak Mursid tadi ya, kebetulan memang Pak Mursid ini anaknya atlet juga. Kenalan juga ya? Iya, ikut sama-sama waktu ke Jurnas Junior sama anak saya, termasuk dari 4 atlet yang diutus Sulawesi Utara, anaknya salah satunya. Dan memang rencana Pangdam Open itu kita lagi menunggu tindak lanjut dari Pak Pangdam tentunya, karena sifatnya memperebutkan Pangdam Open. Kemudian juga beberapa hal teknis tadi terkait sosialisasi dari Pak Benijo di Boltara ya, atau Bolmut. Kemarin menarik perhatian katanya ini Pak, lebih penting juga salah satu untuk mendorong supaya olahraga ini lebih berkembang. Betul, Bolmut tuh kemarin ikut juga salah satu peserta di Porprov. Jadi terutama banyak dari sana Pak. Ada kurang lebih sekitar 15 atlet yang mengikuti mewakili Boltara atau Bolmut, dan memang dari sisi sosialisasi kemarin kita sudah menyampaikan ke Pak Gubernur juga dan ke KONI, kita ingin ada roadshow memperkenalkan panahan khusus untuk ke pengurus KONI dan kepala-kepala daerah Pak. Sampai hari ini ada beberapa yang sudah tertarik untuk panahan, terutama mungkin kemarin Pak Bupati Boltara sendiri, Pak Sirajudin itu sudah komunikasi dengan saya, Pak Benijo. Beliau tertarik dan mungkin ke depan akan juga ikut membeli peralatan panahan seperti Pak Gubernur gitu kan, karena hari ini beberapa staf Pak Gubernur juga, contoh Pak Jemi Ringkuangan, Pak Asisten 2, beliau sudah membeli busur. Kemudian ada Pak Arfani juga, beliau sudah membeli busur juga dan sudah latihan. Jadi mereka sudah, bahkan Pak Jemi kemarin sudah ada kita bikin turnamen elit. Oh iya. Iya, pada saat pelaksanaan Kejurnas Open. Oke. Gitu. Berarti Pak Jemi sudah masuk di situ, artinya pemerintah juga
menaruh perhatian terkait dengan olahraga ini ya. Ada dari ini tadi ya, Pak bisa dapat kontak klub panahan SSA di Kalasei. Mohon maaf saya sudah cari-cari informasi selama ini dan sangat senang ada acara dari RRI. Terima kasih. Terima kasih juga ya Pak Yusuf menjelaskan bisa langsung untuk klub panahan SSA di Kalasei. Nanti kita kasih nomornya, jadi bisa dikontak langsung ke mereka. Ya. Oke. Nanti kita kirim nomornya. Baik, nanti bisa menghubungi di operator kami ya untuk bagaimana dari apa yang akan merespon untuk nomor telepon kontak yang lebih lanjut informasi-informasi terkait dengan klub-klub panahan. Baik, di bagian terakhir ini ada lagi yang mau bergabung untuk perbincangan kita terkait dengan panahan. Kayaknya yang pelatih Mut ini dia salah satu penggemar untuk olahraga panahan berarti ya. Kalau kita melihat dari pertanyaan-pertanyaannya yang selalu terkait dengan bagaimana klub-klub yang ada di daerahnya, tepatnya mungkin di bagian Malalayang sana. Dan bagian terakhir kita tinggal menyisakan 10 menit untuk kebersamaan kita. Bisa dibantu operator, ada chattingan dari WhatsApp barangkali atau penelpon, dan sambil di dalamnya juga saya ingin bertanya terkait dengan Pak, kalau kita berbicara tentang olahraga panahan ya. Dari dulu memang Sulawesi Utara sudah masuk dalam artinya banyak sudah orang yang suka dengan olahraga ini atau sifatnya masih musiman begitu Pak Yudi. Ya baik, memang kalau kita lihat kepengurusan Perpani Sulut itu sudah masuk kepengurusan yang ketiga. Nah, cuma memang seperti awal saya sampaikan, ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian baik itu coach, pelatih maupun atlet, karena yang namanya prestasi memang harus ditunjang oleh program pelatihan. Betul. Ya, kalau misalnya mungkin standar kita di panahan itu sehari seorang atlet harus bisa paling sedikit menembakkan 200 anak panah sehari. Sehari ya, ya paling sedikit. Kalau satu gantung begitu ketika dia akan berlomba berapa panahan sih Bu? Kurang lebih sekitar 12. Oh, 12 ya. 12 dan itu 200 itu paling sedikit. Bahkan kalau yang atlet sudah internasional itu bisa ribuan, bisa 1000 ke atas dalam sehari. Paling tidak kalau kita ukur rata-rata itu 5 sampai 6 jam. Karena ini di panahan itu kita akan membentuk memori otak. Jadi memori itu dari latihan kita itu akan tersimpan di memori dan dari sasaran. Sasaran itu akan lebih mudah. Gitu. Jadi ibarat orang akan jauh lebih, orang Manado bilang pamentar. Kalau sering latihan itu mengasah ketepatan, fokus. Ya, karena memang panahan ini kan utamanya adalah kesabaran. Betul. Bagaimana melatih fokus, kesabaran, disiplin, bahkan kalau kita lagi ada masalah jangan menembak, jangan memanah maksudnya. Itu bisa di sana senang, di sini senang, bisa kemana-mana maksudnya. Begitu, Pak Indra. Emosional juga ya. Iya, sangat penting. Bahkan penting, ya? Ketika kita bertanding, tiba-tiba kita dapat tengah X ya, katakanlah 10, kita senang, atletnya euforia. Setelah itu bisa keluar. Tidak sasaran lagi ya, menembaknya. Iya, karena secara emosional itu berpengaruh gitu. Kita senang saja sedikit, bangga, wah kita sudah tengah nih X ya. Untuk selanjutnya belum bisa tentu. jadi keluar. Gitu, ya. seperti itu. Melatih emosional. Kalau saya membandingkan dengan sikap premanisme yang sekarang, pantas banyak yang salah sasaran ya, kurang profesional soalnya. Ya kalau mungkin kita lihat Panawair sih, ya Panawair kan sifatnya juga tidak terarah, kurang akurasi. Kalau ini kita memang akurasinya presisi. Baik. Jadi daripada kita jadi premanisme untuk tindakan anarkis Panawair, mending kita berolahraga. Betul, ya. gabung dengan Perpani di Sulawesi Utara, di mana saja, di Manado bisa dengan saya, atau di Tomohon. Kebetulan Coach Yusuf ini stay-nya di kota Tomohon. Ya yang akhir-akhir ini kan Panawair itu di Manado ya. Jadi saya menghimbau juga anak-anak muda
Marijo sama-sama dengan orang lebih baik jadi atlet panahan daripada Betul. jadi atlet panawire. Daripada seperti itu, seperti boxing yang Iya. belum lama ini baru-baru dilaksanakan, daripada hanya pikir untuk berkelahi, mending kita langsung ke atas ring supaya dapat penilaian, dapat hadiah juga. Begitu juga dengan panawire ke olahraga panahan Ya, ya, begitu betul, ya Pak Pak ya. Indra. Pak Yusuf mungkin mau ditambahkan bagian terakhir karena kita sudah berada di 5 menit waktu yang tersisa ini. Oke, terima kasih. Tadi kalau tidak salah saya sempat baca dari Pak Mursid, dia tanya kalau apakah bisa ikut pelatihan. Jadi nanti ke depan kita buat pelatihan, bisa ikut dengan catatan syaratnya adalah perwakilan dari Pengcap atau Pengkap. Pengurus, Jadi kita ya. akan tarik dari pengurus mana ya bisa rekomendasi dari Pengcap ketika kita bikin. Jadi untuk Pak Mursid bisa ikut pelatihan yang akan kita bikin. Oke, ke depannya. baik. Terima kasih. Pak Indra, Silakan ditambah, Pak. Ya, Silakan. kemarin itu sebelum ke Jurnas Open, kita bikin juga pelatihan wasit. Oh, ada wasitnya, iya pasti, Ini, pasti ya. Jadi memang ada hakim ya, ya. ada judge lainnya, ada scorernya, Iya, iya. ada judge-nya, ada. Karena memang di panahan itu contoh case itu antara atlet misalnya masuk di target yang sama, garisnya itu selisihnya mili aja. Itu bisa menentukan kalah menangnya. Oh, poin ya. Ya, poinnya gitu. Jadi memang harus ada wasit yang memang betul-betul wasit ini adalah standar World Archery. Jadi kita kalau untuk di dunia namanya World Archery, untuk lembaga yang menaungi panahan. Jadi kita cuma satu aja itu World Archery. Nah, tadi itu yang disampaikan oleh Coach Yusuf, pelatihan pelatih itu rencana kalau jadi berarti yang kedua. Kita sudah pernah bikin pelatihan-pelatih tingkat dasar. Jadi mungkin kita akan bikin juga pelatihan pelatih yang belum ikut bisa tingkat dasar, yang nanti yang kedua adalah tingkat menengah. Gitu. Ada tingkatannya, ya, ada grade-nya ya. Contoh yang kemarin yang wasit, yang belum ikut itu kategori tingkat dasar, yang sudah ikut jadi wasit kabupaten, kemudian wasit provinsi. Baru kemudian ada wasit nasional, baru ada wasit internasional. Yang kemarin itu yang jadi TD, technical delegate di Kejurnas Open kita di Sulawesi Utara adalah ketua wasit SEA Games di Thailand. Iya, judge jantan Insani Pangestu. Jadi beliau yang kita ajak datang menjadi technical delegate pada saat pelaksanaan Gubernur Cup Kejurnas Open tersebut. Jadi memang sekalian dia yang memberikan pelatihan wasit. Jadi bukan kaleng-kaleng gitu. Apalagi wasit internasional lagi Betul. ya kategorinya. Waduh, luar biasa. Nah, betul. Pak Yusuf dan juga Pak Yudi, Ya, Pak banyak yang ingin kita bicarakan tapi waktu yang sudah Siap. mendekati pukul 10 artinya terbatas ya. Dan panahan di Sulawesi Utara sudah dijelaskan seperti apa, sudah disosialisasikan juga lewat siaran kita saat ini di Sulut Bicara, dan tentunya Anda sudah bisa memahami. Tadi ada ajakan katanya Pak Yudi, daripada kita main panawire yang artinya hanya merugikan orang lain atau apa Bang, gimana? Pesan terakhir Pak, silakan. Ya Pak baik, Yudi. buat orang tua terutama, Iya. mari dukung dan dorong anak-anak untuk bisa melatih cabur panahan. Karena cabur panahan memberikan peningkatan untuk Wadah, kemampuan anak. Jadi mereka bisa jadi lebih fokus, lebih sabar, bahkan dari sisi kesehatan itu membentuk tulang belakang yang tegak, yang bagus. Membentuk kesehatan seseorang ya. Fisik Jadi orang. memang secara fisikly ini kan olahraga kan. Jadi akan terbentuk postur tubuh yang bagus karena memanah itu harus tegak orangnya, nggak bisa bungkuk. Tidak boleh bungkuk. Iya. Jadi dari sisi tangan, tarikan itu harus presisi. Oh, presisi, tegak ya. Baik. Bagian terakhir Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Pesan terakhirnya. Menambahkan yang disampaikan Pak Yudi bahwa untuk orang tua kalau ingin anak-anaknya latihan ini manfaatnya sangat besar di psikologi anak juga. Anak bisa terlatih lebih tenang, lebih fokus, dan bisa lebih penting dia bisa lebih tenang dalam hal apapun tentang tekanan. Jadi dia bisa fokus, tenang dalam ambil keputusan ketika di bawah tekanan. Itu paling penting di psikologi memanah. Oke, Terima baik. kasih.
Ya, kita harus akhiri pendengar dan juga penonton RRI ya. Dan semoga apa yang kami bahas ini bisa memberi edukasi yang penting bagi kita terkait dengan cabang olahraga panahan di Sulawesi Utara yang ini kita nantikan dan barangkali juga menjadi salah satu prioritas dan target kita ya untuk kita lebih menuju prestasi nasional, karena di sini sudah dijelaskan tadi bagaimana kemudian panahan ini bisa memberi salah satu dampak yang besar bagi daerah kita, karena di sini juga terkenal dengan perkelahian yang ujung-ujungnya pakai panah wire ya. Tapi kalau daripada kita berpanah wire, mending kita berlatih, karena ada banyak juga klub-klub yang ada di Sulawesi Utara untuk panahan ini yang bisa Anda gunakan sebagai wadah pelatihan Anda untuk mengenal cabang olahraga panahan Sulawesi Utara. Sekali lagi Pak Yudi, Pak Yusuf, makasih, sukses selalu ya Pak ya. Dan kami menantikan informasi-informasi terbaru terkait dengan panahan di Sulawesi Utara. Dan akhirnya saya Hendra Asa yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.